Iya, sedang ya. Monggo. Acara workshop, workshop budaya positif nih teman. Iya, workshop budaya positif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan ada kegiatan workshop budaya positif. Yang kedua kalinya salawat salam semoga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umat yang Amin amin ya rabbal workshop sore hari ini. Antara yang pertama yaitu pembukaan antara yang ketiga langsung saja bersama ini kita mulai bacaan kita bersama diri dari Rasulullah kalau ini insyaallah Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih kita semoga dengan badan kita dapat menjadi dilanjutkan yaitu inti yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Luli Setiawan SPD. Padanya dipersilakan. Sebelumnya saya di sini ya Bu, karena ini direkam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Jusnul Wijayanti SSI SPD, yang kami hormati segenap Ustadz Ustadzah semuanya yang kerso rawuh di acara workshop atau sebenarnya forum sharing bersama yang membahas tentang budaya positif sekolah.
Ini adalah yang pertama, kita haturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmatnya, sehingga siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sharing bersama. Alhamdulillah nih. Nanti ini forumnya forum ya milik kita bersama. Jadi tidak hanya dari saya, nanti saya harapkan dari teman-teman semuanya juga ada masukan dan mungkin berbagi seperti itu. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Oke, sedikit saya memulai acara sharing workshop kali ini dengan mungkin cerita ya tentang pendidikan guru penggarap nih. Jadi awalnya memang saya mencoba saya mencoba alasannya sebetulnya cenderungnya adalah bagaimana saya berharap saya mendapatkan komunitas di mana saya nanti di sana bisa banyak belajar dan diharapkan saya mendapatkan wawasan baru, pengetahuan baru, ilmu baru yang nantinya bisa saya ambil, saya share bersama, kita aplikasikan di sekolah kita agar sekolah kita mendapatkan kebaikan ya dari apa yang mungkin selama ini pemerintah kembangkan, yaitu kegiatan guru penggerak atau sekolah penggerak. Ternyata setelah saya mengikuti beberapa bulan, ini sudah hampir 4 bulan ya, 3 bulan ya, 3 bulan lebih. Memang banyak hal yang saya dapatkan. Ini luar biasa, beberapa materi saya memang akui ada yang baru buat saya. Oke. Ada yang baru, salah satunya adalah budaya positif, Ustaz-Ustaz. Oke. Oke, langsung saja nih. Ini budaya positif. Ini adalah aksi nyata modul 1.4. Nah, ini forum kali ini yaitu forum positif, yaitu sebuah forum kepedulian, kolaborasi, berbagi, dan refleksi. Yang insya Allah monggo nanti acaranya santai tapi serius gitu. Kepedulian apa? Kebetulan bagaimana kita mengembangkan diri kita sebagai guru, ini adalah tuntutan ya, tuntutan dan sebuah kebutuhan. Dan juga kepedulian kita kepada sekolah kita untuk mengembangkan senantiasa berpartisipasi untuk mengembangkan kualitas dari sekolah kita. Seperti itu. Kolaborasi, nah ini bersama-sama. Kita nanti sharing bersama-sama. Berbagi, nah nanti kita saling berbagi, refleksi. Nanti akan ada forum refleksi, monggo nanti Ustadz-Ustadzah bisa ikut berpartisipasi, bisa mengisi nanti Padlet ya yang sudah saya buatkan. Oke. Sebelumnya ini ada kesepakatan bersama ya untuk forum kali ini. Belum saya share. Sebentar, belum saya share di ini. Oke, saya ulangi ya. Ini workshop. Oke. Nah, ini ada kesepakatan, ya, kesepakatan forum. Ini saya tuliskan, monggo. Ini ada peduli, kami guru yang peduli, kami guru yang antusias, kami guru yang tertib, kami guru yang saling menghormati perbedaan. Kira-kira setuju mboten nggih? Kalau ini kita jadikan kesepakatan forum kali ini. Itu peduli, antusias, tertib, menghormati perbedaan. Setuju? Ustaz-Ustazah? Iya, setuju nggih? Nah, ini nilai-nilai kebaikan yang insya Allah bisa diterima oleh siapapun.
Jadi ini contoh kesepakatan kelas nih, Ustaz. Saya aplikasikan di forum ini. Monggo kalau ingin ditambahkan, perlu ditambahkan betul kesepakatan yang lain. Cukup, oke, cukup. Kalau cukup langsung ya. Oke, monggo. Terima kasih. Ini kesepakatan kita bersama terkait dengan nilai-nilai kebaikan yang kita sepakati di dalam forum ini. Nah, di budaya positif nanti kita akan membahas bersama tentang disiplin positif, status data, nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian secara khusus kita akan membahas tentang restitusi dan segitiga restitusi, kemudian 5 posisi kontrol. Ini ada yang biru, ada yang merah. Nanti kita, insya Allah, forum kita akan fokus di yang poin 6 dan 7. Yang 1 sampai 5 nanti kita coba percepat. Karena insya Allah Ustadz semuanya insya Allah sudah paham lah. Nanti saya hanya mengingatkan kembali. Ini latar belakangnya. Sebagai pendidik, kita diibaratkan sebagai petani. Mengapa demikian? Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Tumbuh-tumbuhan seorang petani pada hakikatnya, maaf, tumbuh-tumbuhan ya, seorang petani pada hakikatnya sama dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Jadi seorang petani itu menanam padi, misalnya padi IR ya, dia hanya bisanya adalah menuntun tumbuhnya padi. Tidak akan mengubah padi itu jadi misalnya kelapa, tidak bisa. Padi yang nanti jadi padi. Tapi tugas seorang guru di sini adalah bagaimana memaksimalkan tumbuh kembangnya padi itu biar nanti hasil panennya maksimal. Seperti itu. Iya, si petani itu dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Jadi seorang guru ibaratnya seorang petani yang menuntun tumbuhnya padi, Ustadz Dangi. Seperti itu yang kita insya Allah sudah paham lah, sudah paham. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sebagai pendidik harus mengusahakan sekolah menjadi tempat yang pertama menyenangkan, aman, dan nyaman sehingga anak akan lebih leluasa untuk mengembangkan potensinya secara maksimal. Ini tugas kita. Yang berikutnya adalah memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses belajar bahkan ketika membuat kesalahan, Ustadz. Jadi membuat kesalahan itu lumrah ketika anak didik kita belajar. Nah, setelah berbuat kesalahan, memperbaiki dan belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Hal yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik adalah dengan menciptakan lingkungan positif, dan untuk menciptakan yang positif diperlukan kerjasama antar semua warga sekolah sehingga akan terbentuk budaya positif. Jadi gambarannya sudah ada belum nih tentang budaya positif nih dengan penjelasan di atas. Ya, artinya memang budaya positif itu apa ya? Dia dekat dengan pelayanan sekolah yang menyenangkan, aman, nyaman. Kemudian anak-anak bisa belajar dengan nyaman juga, sehingga potensinya bisa tumbuh dengan maksimal. Seperti itu kira-kira. Kemudian ketika kita belajar tentang budaya positif, ada poin di sini. Yang pertama kita akan belajar tentang disiplin positif nih. Disiplin positif. Apakah makna disiplin? Ya, ternyata Ustadz mungkin ada yang sudah tahu nih, karena ini juga ada di materi PMM gitu. Bu Wahyu mungkin sudah paham ini. Jadi disiplin itu
berasal dari bahasa Latin, ya, yaitu disiplina yang artinya belajar. Ternyata artinya belajar disiplin itu. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Jadi disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi ini lagi-lagi kita diingatkan terkait dengan disiplin. Ini yang dimaksud disiplin itu adalah disiplin diri, Ustaz-Ustazah. Artinya disiplin ya yang muncul dari diri sendiri, dari kesadaran diri sendiri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar nggak? Benar nggak? Benar tidak Ustaz-Ustazah? Jadi selama ini ternyata disiplin itu cenderung tidak nyaman. Entah itu karena takut, entah karena persaingan yang ketat, ya. Jadi ketidaknyamanan. Nah ini jadi bahan refleksi kita, refleksi saya sendiri mungkin pribadi dan mungkin untuk teman-teman semuanya, bahwa kita sebagai guru ternyata selama ini mungkin memahami disiplin itu seperti itu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, seperti itu. Ini disiplin nih. Nah, ini ada pemikiran dari KHD. KHD apa Ustaz? Ki Hajar Dewantara. Ini ternyata sebelum kita lahir nih, orang-orang zaman dahulu sudah berpikir seperti ini, Ustaz. Kata beliau, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Maknanya apa nih? Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Ya. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi Ki Hajar Dewantara sudah merenungkan, sudah berpikir mendalam bahwa dalam kondisi merdeka memilih, ketika anak didik kita memilih dan ketika belajar gitu. Makanya kita ada istilah namanya pembelajaran berdiferensiasi. Itu ada kesempatan memilih. Di sana ya harusnya ada namanya disiplin yang kuat. Disiplin apa? Disiplin dari diri sendiri, yaitu self disiplin, Ustaz. Ini yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ini kesimpulannya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal untuk mencapai tujuan mulia. Jadi kata kuncinya adalah disiplin diri, motivasi internal dari anak itu, kesadaran yang tumbuh dari anak itu sendiri. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan mulia. Oke. Berikutnya, poin 2 adalah nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Ini Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gozen ini ahli pendidikan semuanya, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri
yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi di sini kita bisa pahami dan perlu kita sadari, Ustadz semuanya, ternyata ketika menanamkan karakter ke anak, yang perlu kita tekankan adalah anak menyadari bahwa misalnya ya, berangkat tepat waktu itu baik. Itu yang kita sadarkan dulu. Kemudian setelah mereka paham, baru dibuatkan aturan. Seperti itu. Insya Allah itu jauh lebih bisa berjalan daripada ada aturan tapi anak-anak nggak paham maksud dari aturan tersebut. Lanjut, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin capai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi ada namanya nilai-nilai kebajikan universal. Ini hasil penelitian ya. Contohnya adalah profil pelajar Pancasila. Ini adalah hasil penelitian ya. Ternyata ada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini oleh masyarakat Indonesia. Yaitu yang pertama profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan mandiri, nalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ternyata ini hasil penelitian. Dan setiap orang ketika disuguhi ini, dia akan menerima, Ustadz, bahwa itu baik. Setuju mboten? Ketika ada orang yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Setuju mboten? Setuju kan? Ketika ada anak kita yang mandiri, setuju mboten? Ya. Kalau anak kita atau kita bisa bernalar kritis, ya, itu setuju nggak? Setuju kan? Nah, ini berarti memang ini sebuah nilai-nilai universal yang bisa diterima oleh siapa? Ya. Nah, ini contoh nilai-nilai universal yang lain, Ustadz. Saya hanya menyampelkan. Nggak terlihat memang. Ini hanya untuk memperlihatkan. Selain profil pelajar Pancasila, ini ada banyak yang lain. Ini ada 6. Ini yang saya munculkan ada 5. Ya, ada dari ABO Primary Years Program, ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong guidelines dan life skill. Ada 9 pilar karakter, the 7 essential virtues ada. Nah, ini hasil penelitian. Misalnya di sini ada contoh nih, mandiri nih. Di sini ada, ini mandiri. Orang Indonesia, orang Amerika, orang India, orang Eropa, ketika dikatakan mandiri itu hal yang baik, kira-kira jawabannya baik atau buruk? Baik. Nah, ini namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini yang menarik, keyakinan kelas, Ustadz. Nah, ini di sini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Oke. Ini ada pertanyaan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, kenapa Ustadz? Ya, ini kan peraturan ya. Nah, alasan-alasan ini namanya adalah keyakinan kelas. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi, saya yakin tadi Ustadz rawuh ke sini.
itu karena meyakini bahwa kedisiplinan itu baik untuk kita dan untuk orang lain, gitu kan. Akhirnya memperjuangkan, oh saya harus datang tepat waktu. Gitu. Ini jauh lebih menggerakkan orang daripada ada peraturan ya, tapi tidak dipahami. Misalnya anak ada peraturan datang tepat waktu nih, jam 7.15 sebelum jam 7.15. Nah, ini sebetulnya tugas kita menyadarkan orang tua kita, wali-wali kita, dan anak-anak kita, kenapa kok ada aturan seperti itu. Tugas kita. Tidak sekedar kita mensosialisasikan, mempublikasikan peraturan. Ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Ini kira-kira gini. Ada peraturan kelas, ini yang dibangun juga adalah keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas sudah terbangun, nanti ada lingkungan positif. Lingkungan positif akan ada budaya positif. Nah ini Ustaz-Ustazah, menarik ya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Coba Ustaz-Ustazah. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang bintang atau yang bendera? Yang bendera. Kenapa? Kenapa yang bendera? Ini juga kesepakatan loh ini. Kesepakatan kelas. Ini juga kesepakatan kelas. Orangnya kalau kita itu kan datang tepat waktu. Itu kayak orang spesifik gitu loh. Siapa kalau misalnya kita tidak Gimana non Bu Septi? Yang lain mungkin, monggo. Yang mana? Guru juga ikut kesepakatan kelas. Yang lain mungkin? Ini kenapa di bold ini? Saling menyayangi, semangat. Kenapa? Peduli ini. Interaksi. Ini hal yang sederhana, tapi dengan pemahaman kita bisa insya Allah membedakan Ustaz. Kenapa yang ini keyakinan kelas, yang bendera, yang kalau yang bintang apa ini berarti? Peraturan ya. Ini peraturan ya, yang bintang peraturan. Kalau yang sama-sama kesepakatan kelas, tapi yang ini peraturan, yang ini kesepakatan kelas berubah keyakinan kelas. Jadi tadi kita udah belajar tentang nilai-nilai kebaikan universal ya, ya. Saling menyayangi ini adalah nilai kebaikan, kebajikan. Jadi anak ditekankan untuk memperjuangkan ini, saling menyayangi. Diyakinkan dulu, saling menyayangi kira-kira bermanfaat tidak? Baik tidak? Baik. Nah, ketika anak-anak sudah seperti itu, kemudian ini jadi kesepakatan. Semangat belajar. Kami murid yang semangat. Nah ini, semangat. Ini nilai-nilai kebaikan juga nih. Oke. Kemudian di sini ada apa? Nilai kebaikan apa, Ustaz-Ustaz? Peduli. Ya. Ini yang perlu ditekankan ketika kita ingin mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Tidak sekedar, ngapunten, tidak sekedar peraturan. Iya. Kongkon atau peraturan sama datang. Ya, ini peraturan ya. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Anak kan, lah untuk apa? Maksudnya tepat waktu, kenapa tepat waktu? Kenapa mengucapkan salam? Ini harus terjawab. Ini peraturan ya. Ngeten. Lanjut. Coba sarang-sarang. Ini peraturan, ini keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya berubah, Pak? Merapikan. Yang lain mungkin sama ya, merapikan. Dilarang mengganggu orang lain. Apa? Nilai kebaikannya apa? Menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan.
Saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebaikannya apa? Sehat, menjaga kesehatan. Oke. Bergantian atau menunggu giliran? Antri, tertib ya. Tertib ya. Nilai kebaikannya ya. Menggunakan masker. Sama dengan yang narkoba ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tertib. Nah, ini kunci jawabannya. Ya, sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semuanya bisa ini dua nilai kebaikan Ustadz nggak apa-apa. Ini ada tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen. Nah, ini yang bentuknya gitu. Kebaikan apa yang ingin kita beri sama-sama dengan anak-anak. Saya baru sadar ketika belajar ini, ternyata selama ini mungkin anak-anak kita sering melanggar karena belum paham dengan peraturan yang kita buat. Apa ya? Pak Miskin. Ini ada teman CGP Pak Miskin. Atau non Pak Miskin. Saya lanjut nih. Oke Pak, masih. Oh, itu suaranya dari mana Pak Miskin? Saya lagi itu Pak di SMP. Oh iya, di mute mungkin ya Pak Miskin. Oh ya ampun. Atau non. Saya sebentar. Ampunan nggih Ustaz. Pak Miskun, suaranya di mute bisa Pak Miskun? Oke, lanjut ya. Ini saya pribadi ngapunten nih teman-teman semuanya, ini saya tersadar bahwa ternyata memang selama ini kita cenderung ke peraturan tapi kurang menekankan keyakinan kelas. Ini yang kita bangun seperti itu. Kemudian ini yang keempat ya, lanjut ya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada berapa Ustadz Udada? Kebutuhan dasar manusia ada berapa? Di sini 5 nggih. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Ini gunanya nanti ada Ustadz. Ini kaitannya dengan nanti ketika ada anak-anak yang bermasalah, biasanya ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Misalnya kesenangan nih. Di kelas saya ada yang bermain listrik kemarin. Nah, mereka masih kurang terkait dengan pemenuhan kesenangan. Jadi ya seperti itu akhirnya, mainan apa we? Contohnya seperti itu nggih. Kemudian ada anak-anak yang kurang semangat ketika belajar. Ya mungkin karena kita pembelajarannya ngapunten belum memenuhi kesenangan anak-anak. Minatnya anak-anak belum terpenuhi oleh pembelajaran kita. Kita mungkin masih monoton seperti itu. Kemudian kadang anak-anak ada yang ngapunten yang rame gitu kan. Ini sebenarnya kurang kasih sayang dan rasa diterima kadang seperti itu. Usil baik. Ya, ngerjain teman terus gitu. Ini yang perlu dipenuhi adalah kebutuhan dasar yang kasih sayang dan rasa terima. Ada yang anak ingin memimpin, nah ini penguasaan dan seterusnya nggih. Ini ada nanti kaitannya dengan restitusi.
Oke, langsung. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Ini menurut Diane Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ya, beliau menyampaikan bahwa manusia bergerak itu ada 3 motivasinya, Ustaz. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang level paling rendah. Jadi anak-anak kita kadang disiplinnya karena untuk menghindari ini. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Hukuman ada 2, yaitu fisik dan non-fisik. Verbal, non-fisik itu bisa verbal. Kayak bully lah. Biasanya anak-anak ini pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya seperti itu. Nih. Yang kedua, level yang lebih tinggi lagi, yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Biasanya pertanyaannya yang muncul adalah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini. Dan kedua motivasi ini, motivasi nomor 1 dan 2 ini namanya motivasi apa, Ustaz? Eksternal. Eksternal itu dari luar. Yang kita harapkan adalah motivasi yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri dengan meyakini akan suatu nilai kebajikan. Ini, anak-anak kita butuh kita kembalikan ke sini. Mungkin selama ini ngapunten saya pribadi cenderung ke 1 atau 2, yaitu reward dan punishment. Tapi kita lupa membangun anak-anak bahwa anak-anak itu yakin dengan suatu kebajikan dan memperjuangkan kebajikan itu. Pertanyaannya yang muncul biasanya gini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Seperti itu. Nah, inilah yang namanya motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif. Yang tadi di awal kita pelajari bersama, disiplin positif itu tujuannya ini, motivasinya ini. Oke. Ya. Oke. Nah, ini Ki Hajar Dewantoro jauh-jauh hari sudah menyadari merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, kontrol diri. Ya, ngeten ya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan judulnya, Ustaz. Saya susun ulang dari modul PGP nih. Ini dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu bisa menghukum seseorang. Efeknya kalau kita memberi penghargaan ke anak atau seseorang lah ya, tidak hanya anak, ini karena manusia secara umum. Itu pengaruhnya jangka pendek. Jadi ketika masih ada penghargaan, orang itu mau bergerak, mau melakukan sesuatu. Tapi kalau udah penghargaannya hilang, sudah tidak melakukan lagi. Ini efeknya jangka pendek. Kemudian hasil penelitian, ya, Ustaz, penghargaan itu tidak efektif. Ini hasil penelitian. Kemudian penghargaan merusak hubungan penghargaan merusak hubungan antar seseorang. Jadi misalnya kita di kelas menghargai si A misalnya, anak yang lain merasa iri. Jadi antara A dengan teman-temannya atau teman-temannya akhirnya membenci si A, bisa terjadi seperti itu. Itu merusak hubungan. Kemudian mengurangi ketepatan, ini juga hasil penelitian. Jadi penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan kerja. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas kerja, sama. Ini hasil penelitian. Penghargaan mematikan kreativitas, ini juga hasil riset juga, Ustaz. Ada di modulnya sebenarnya ada. Nanti saya tampilkan 1 atau 2 saja. Kemudian penghargaan yang menghukum, ini contohnya gini. Ada rankingan di kelas ini. Yang paling menderita adalah yang ranking 2. Ini maksudnya yang poin 7 ini, penghargaan yang menghukum. Jadi yang paling menderita itu ranking 2. Ini menghukum banget gitu. Kemudian motivasi dari dalam diri intrinsik ini berkurang.
Jadi ini motivasi dari dalam diri intrinsik itu berkurang, ini kurang ini berkurang. Yang tadi motivasi untuk melakukan budaya positif itu malah berkurang. Nah ini contoh risetnya nggih, Ustaz nggih. Penghargaan mengurangi ketepatan. Riset yang pertama nggih, dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Wajahnya hampir sama, tapi beda. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban yang benar. Sementara sebagian kelompok anak laki-laki yang lain 9 tahun itu tidak diberi penghargaan. Ketika melakukan tidak diberi penghargaan. Hasilnya apa? Yaitu anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ini risetnya. Kemudian ini contoh riset yang lain. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang ternyata Ustaz-Ustaz, dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Jadi mengurangi kreativitas. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Ini hasil riset. Seperti itu. Jam berapa ini? 14.58 ya. Jam 3 ya. Oke, lanjut ya. Ini ada tindakan guru. Coba Ustaz, ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu, bukan mengenakan sepatu ya. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kita cek ya. Iya, ini jawabannya nggih. Nggih. Intinya apa? Antara hukuman dan konsekuensi nopo bentene. Bedanya nopo? Dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Apa Ustaz? Ya, salahnya apa? Kasihnya dia harus melakukan apa namanya? Mengatasi kesalahan. Mengatasi kesalahan. Kalau hukuman, monggo. Monggo yang lain. Kalau hukuman, ini terlambat sekolah ya, disuruh untuk mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ada hubungannya betul Ustaz antara terlambat sekolah dengan mencatat 100 kali? Ada hubungannya betul? Sedikit. Ya. Terlambat hadir, lari 2 kali, mengelilingi lapangan basket, ini ada hubungannya enggak? Dia terlambat dengan lari? Enggak. Ya. Nah, kira-kira hubungan seperti itu, nggih, Ustaz Ustazah? Tidak ada kaitannya dan tidak menyelesaikan masalah. Ini hukuman. Ini nggih, ini bentennya nggih, perbedaannya nggih, hukuman dan konsekuensi.
Nek hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Karena memang sudah sudah kesepakatan, konsekuensi itu kesepakatan. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, saudara. Nah, hukuman itu ternyata sampai lama. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman memang dalam jangka waktu yang pendek, tapi jangka waktunya pendek. Kalau hukuman, anak malah membenci kedisiplinan. Karena nggak nyambung, loh, saya telat kok disuruh muter lapangan, nggak nyambung. Ya, dia malah antipati dengan kedisiplinan, memberontak. Dampaknya. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Ya. Kalau hukuman cenderung ke paksaan. Biasanya guru, pokoknya kamu gini. Kalau enggak, nah ini bahasanya, biasanya paksaan. Kalau stimulus tanggapan itu sesuatu yang disepakati, kamu salahnya apa, Mas? Kesepakatannya apa? Konsekuensinya apa kalau telat? Oh ya, laporan ke kepala sekolah, ya udah lakukan. Ya, misalnya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan seterusnya, nggih, niki nggih. Oh ini yang penting nih dampaknya, Ustaz. Nah, hukuman itu muncul dari anak itu marah, Ustaz. Rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini hukuman. Tapi nek konsekuensi itu, ya kadang kehilangan haknya, ya memang ada. Dibuat tidak nyaman, ya tidak nyaman, tapi tidak sampai marah. Diasingkan untuk sementara, time out. Jadi tetap ada efeknya yang kurang baik juga konsekuensi. Nah ini ditambah lagi nggih Ustaz Dada, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Tadi hukuman dan konsekuensi sudah tahu bedanya, ini tambah restitusi. Ini tingkat berikutnya Ustaz Dada. Jadi setelah konsekuensi ada yang jauh lebih baik, yaitu restitusi. Jadi di sini ini nih, maaf. Ini nih. Jadi kalau hukuman perilakunya pasif agresif meningkat. Jadi anak-anak malah agresif kalau diberi hukuman. Kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau restitusi karena membangun kesadaran anak itu masalah terpecahkan, Ustaz. Kemudian restitusi seperti apa? Ini nggih, Ustaz Dada. Ini sudah masuk ke apa yang tadi yang kita tekankan. Siapa yang pernah dengar restitusi, Ustaz Dada? Apunten sebelum ini. Belum ya? Bu Wiji pernah dengar restitusi? Belum. Bu Ayu? Belum. Bu siapa lagi itu? Sudah, Pak Heri? Iya. Ya, ini restitusi nih. Saya juga baru dengar saat PGB, Bu. Oke, kita belajar bersama. Jadi restitusi adalah proses. Ini saya tambahi dalam kurung ini saya tambahi sendiri ya, biar bisa dipahami. Proses wawancara dan diskusi dengan anak tentu yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, tidak kecil hati. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang keinginan murid menjadi orang yang seperti apa. Setelah melakukan kesalahan, okelah kesalahan, silakan. Tapi setelah ini kamu ingin jadi seperti apa? Ingin memperbaikinya seperti apa gitu ya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini penting. Ya. Ini menurut dosen. Ini ciri-ciri restitusi, Ustaz. Ya, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi nanti sifatnya bukan paksaan dari guru, bukan, anak yang memilih sendiri. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan.
Restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini Ustadz, menarik. Ini segitiga restitusi. Ini tahapnya, nggih. Ini tahapnya. Yang pertama tahapnya, ini dulu yang bawah, Ustadz. Menstabilkan identitas. Ya, era popola manusiawi, orang bisa berbuat salah. Nah, ini di sini kata-katanya munculnya nanti di sini. Kemudian validasi kebutuhan. Ini kamu main seperti itu asik ya? Oh iya asik, dan ya, ya. Soalnya mengalir. Dulu kita pernah belajar bahasa ibu nih, bahasa Bunda nih, apa bahasa ibu nih, Bu? Bahasa ibu. Ini ternyata ini ilmunya. Saya juga lagi pikir bahasa ibu. Iya, ini ilmunya sebetulnya. Bahasa sainsnya itu restitusi, bahasa Bunda. Kemudian ketika anak sudah stabil, kemudian dipahami, yang ini dipahami oleh kita. Ketika mereka merasa dipahami, ketika kita mau mengarahkan mereka, insya Allah bisa. Nah, ini baru langkah yang ketiga. Menanyakan keyakinan. Keyakinan maksudnya gini, misalnya telat. Kira-kira kalau telat baik atau buruk, Mas? Oh ya buruk. Kalau datang tepat waktu baik atau buruk? Baik. Nah, anak lagi-lagi nih menanyakan keyakinan. Yang pertama kita tangani adalah keyakinan dalam diri anak itu. Bukan peraturan loh nih, tapi keyakinan dulu dikuatkan. Ini yang kadang lupa. Saya sendiri lupa, ngapunten. Nih, ini penjelasannya. Ini saya agak menekankan ini nggih. Langkah pertama, stabilkan identitas. Tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, anak-anak kalau berbuat salah, Ustadz Dada, kita berbuat salah, rasanya sedih atau tidak? Sedih ya. Kita ketika berbuat salah, kita sedih, yakin sedih. Tidak bangga, kita nggak ada orang yang berbuat salah itu bangga nggak? Itu gagal. Nah, bagaimana kita mengarahkan anak biar jadi berpikir yang positif, yang sukses, menstabilkan identitas. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, mengkritik anak saat itu, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, jadi ketika anak itu berbuat salah, dia sedih. Mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Israel. Kalau kita menyalahkan, malah jadi memperparah mereka. Membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Nah, ini menstabilkan identitas. Ini Ustadz penting ya. Ini pertanyaan-pertanyaan. Kita harus menenangkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Ini kalimat-kalimat yang bisa menenangkan anak yang sedang mengalami masalah. Nih, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kok Mas. Ya, Ustadz pernah kok mengalami kesalahan, pernah melakukan kesalahan, pernah kok. Tapi kita bisa insya Allah ada jalan keluar untuk menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini, kamu berhak merasa begitu. Maksudnya gini, kalau ada anak yang misalnya dia punya barang, direbut orang lain, kadang nggak terima, kadang tiba-tiba memukul, gitu. Ini ke anak itu yang memukul, kamu berhak merasa begitu. Merasanya bukan memukulnya, gitu. Merasa melindungi haknya, melindungi harta bendanya. Ya, ini namanya menstabilkan identitas. Nih, kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang, enggak mungkin. Nih, anak-anak dikatakan seperti tadi, ini kayak kalimat-kalimat ngapunten nggih, sihir nggih. Ajaib lah.
Kalimat ajaib untuk anak. Itu nggak mungkin anak itu akan membangkang. Mungkin hanya butuh 30 detik, Ustadz Ustadzah, bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Ini kalimat-kalimat seperti tadi. Ini penting ya. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tujuan tahap ini yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tidak. Walaupun kita ingin memahami anak, tapi kita tidak boleh mengucapkan bahwa melanggar aturan itu hal yang baik. Tidak. Tetap tidak diperbolehkan. Ngeten nggih. Kalau kita memahami mereka, anak itu yang berbuat salah merasa dipahami. Ini intinya. Nah, ini beberapa perkataan dalam tahap yang kedua, Ustadz Ustadzah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya ada anak yang ngamuk gitu ya. Itu kan masalah ya. Nyobek-nyobek kertasnya teman. Ini dikatakan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Tidak hanya sekedar nyobek-nyobek. Sebenarnya kamu bisa mukul dia, yang melempar barang ke temannya. Tapi kamu hebat ya. Kamu tidak melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Gitu ya. Maksudnya gitu. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini tahap yang kedua. Kemudian yang ketiga ini tahap yang penting, yaitu menanyakan keyakinan. Ini mengembalikan anak itu ke jalur rel yang benar. Ini. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang-orang yang dia inginkan. Nah, ini langkah yang penting, Ustadz. Nah, ini contohnya nih, pertanyaannya. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ini diingatkan anak-anak. Nek sudah stabil anak-anak, ini ditanyakan. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ngeten. Ini kalau udah stabil. Disederhanakan bahasanya, ini bahasa saya, Ustadz. Apakah disiplin merupakan sesuatu yang baik? Iya. Yakin jika disiplin itu sebuah kebaikan? Iya. Pasti jawabannya iya, Ustadz. Saya udah nyobakan ini. Pasti jawabannya iya. Karena disiplin itu memang baik. Jadi hatinya anak itu nggak menolak. Kalau sudah stabil tapi syaratnya emosinya sudah stabil. Apakah kamu yakin menjaga keselamatan merupakan sesuatu yang baik yang perlu diperjuangkan? Jawabannya pasti iya. Ini menanyakan keyakinan. Nah, ini apa namanya? Semoga kerso yang melihat video saya, ya Ustadz. Saya sebentar. Ini reka ulang dari kejadian yang ada di kelas saya, Ustadz. Ini juga termasuk tugas dari PGP. Sebentar, sebelum saya share nih, maaf, nanti nggak masuk di ini, ngapunten. Nanti nggak muncul nih. Oh ini ya, nanti nggak muncul di. Ya, bagaimana kabarnya Mas Fathan? Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Tadi ada laporan dari temanmu, salah satu temanmu, saat Ustaz ada tamu di kantor, kemudian saat istirahat, katanya ada anak-anak yang main listrik. Betul atau enggak? Betul ya.
Siapa saja saat itu yang main? Saya. Ini belum sempurna tapi ya kira-kira mungkin ya supaya saya Oh, restitusi bisa ini. ceritakan coba kejadiannya gimana? Kalau saya disuruh sama kalau dia ditanam sama Apip. Kalau Azam masukin sendiri. Oh, Azam masukin sendiri. Ya. Si Rian ditantang, berani enggak tuh masukin kabel di stop kontak kayak gitu ya? Kalau kamu Kalau aku ditanam sama dia. ditantang sama Jiba ya, oke. Suka ditantang-tantangan gitu ya, suka ya. Oh, alah. Pasti asik banget tentunya ya. Sih kebutuhan dan Itu sebuah kesalahan nggak? Iya, kesalahannya. Kenapa sih sebut sebuah kesalahan? Kenapa mainan listrik itu sebuah kesalahan? Jadi sebuah kesalahan kenapa? Karena listrik berdaya berbahaya. Berbahaya ya. Kita setuju ya. Iya. Ya. Oke lah, setiap orang pernah melakukan kesalahan, ya kan? Iya. Menurut Mas Farhan, kalau menjaga diri dari hal yang berbahaya, setuju nggak? Baik nggak untuk dirimu dan teman-teman? Baik ya, setuju ya? Oke, kalau sudah disetujui bahwa kita harus menjaga diri dari hal yang berbahaya, terus apa yang akan kamu lakukan ke depan? Jika ada stop kontak, ada mungkin besi atau kabel di situ, Kita mengulanginya lagi. tidak mengulanginya lagi ya, tidak mengulangi lagi. Kalau misalnya ditantang teman, berani nggak coba berani main listrik? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Dibiarkan. Dibiarkan. Kalau ada temanmu yang main listrik, apa yang akan kamu lakukan? Gimana? Kalau ada temanmu yang main listrik, Menurut teman untuk tidak. ini mikir teman. oke keren. Alami itu, Nah, teman. mengingatkan ya teman agar tidak main listrik. Oke, setuju ya kita ya? Ya oke. Berarti ke depan kita tidak akan main listrik lagi dan bersama-sama menjaga diri agar tidak terkena bahaya. Setuju? Oke, terima kasih. Keren. Oke. Oke. Oke, kira-kira untuk apa ya contoh restitusi seperti itu nggih dada lanjut ya. Oh ini apa ini? Nah ini contohnya. Kemudian ini dada. Ini 5 posisi kontrol nggih. Oke, ini menarik. Nggih, ini di penghujung acara kita. 5 posisi kontrol. Jadi ada 5. Yang pertama guru sebagai penghukum, dada. Kemudian yang kedua guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Yang keempat guru sebagai pemantau. Yang kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, cirinya seperti ini kira-kira. Kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, nah itu membuat salah. Jadi anak-anak merasa bersalah nanti endingnya. Kemudian sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Memantau, menghitung, dan mengukur. Kamu salahnya apa? Konsekuensinya apa? Itu pemantau. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, restitusi maksudnya. Guru berkata,
Kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu menghukum. Nek, membuat orang yang merasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Gitu. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, kamu nggak kasihan sama ibu. Akhirnya apa yang muncul? Anak merasa bersalah. Kemudian untuk teman, ayolah lakukan demi ibu gitu. Itu sebagai teman. Kemudian kalau pemantau itu biasanya pertanyaannya kas, apa peraturannya? Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Nah ini, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Solutif ini. Manajer. Oke. Hasilnya Ustaz, ini dampaknya. Ini yang penting yang kami diingatkan oleh Fasil ini. Ya, kalau penghukum itu anaknya malah memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan berbohong, Ustaz. Memotivasi anak-anak berbohong. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, itu dampaknya anak itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong juga. Resiko nggih. Dan kalau sebagai teman, itu anak-anak kita ketergantungan dengan kita. Nek karo kita manutan, tapi nanti kalau orang lain mungkin jadi pengampu anak-anak kita, murid-murid kita tidak tertib misalnya. Nah, ini. Karena yang kita bangun adalah hubungan kita dengan anak, tidak membuat keyakinan gitu ya. Kemudian kalau pemantau, ini dampaknya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak-anak disiplin tertib itu bila diawasi. Gitu. Ya, ini yang kita inginkan, yaitu menguatkan pribadi. Jadi anak-anak tumbuh kesadaran untuk berbuat baik kalau manajer. Ngeten nggih, Ustazah. Ini di penghujung sharing kita. Dan ini hal yang penting. Ini dampaknya pada murid di paling bawah ini ada mengulangi kesalahan. Jadi sebagai penghubung, kalau kita sebagai penghukum itu anak-anak sering mengulangi kesalahan. Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, ini merasa rendah diri. Anak-anak itu rendah diri, orang PD, orang percaya diri. Kon maju, angel. Kelasnya disuruh untuk jawab kurang responsif, kurang inisiatif untuk ngomong di muka umum. Nah ini merasa rendah diri. Kemudian untuk sebagai teman, lemah, tidak mandiri, tergantung. Lemah, tergantung ke gurunya yang selama ini membangun bonding, hubungan sebagai pertemanan. Gitu. Kalau nggak ada gurunya, lemah dia. Yang mensupport dia udah hilang, lemah. Itu tergantung. Jadi ketergantungan. Dan kalau sebagai pemantau, dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini, nek orang no sanksi, nggak ada hadiah, murid kita, anak-anak kita, itu nggak melakukan kebaikan. Yang kita harapkan adalah yang manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini yang penting. Oke, ini 5 posisi kontrol, kira-kira ya kurang 5 menit Ustaz. Ya, kira-kira selama ini kita di posisi yang mana? Ini yang jawab kita sendiri nih, diri kita. Kalau saya pribadi, ini sudah saya lakukan semuanya. Jadi penghukum ya pernah, membuat siswa kita, anak-anak kita merasa bersalah juga pernah, sebagai teman juga sering, sebagai pemantau ya sering, manajer ini masih kurang. Ini jadi bahan refleksi kita. Oke, Ustaz. Yang kita inginkan di sini manajer, sebagai manajer. Tapi kalau misalnya ada kondisi tertentu, ini masih diperbolehkan turun, boleh turun minimal sampai ke teman, Ustaz. Jangan bablas ke sini.
Jangan yang penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Minimal di teman. Ya, teman pemantau. Ini minimal banget. Syukur-syukur nanti kita sering naik jadi manajer. Ketika sudah jadi manajer anak kita, nah ini Ustaz, selama ini saya mencari bagaimana caranya anak secara mandiri bisa berbuat baik dan bertanggung jawab. Ternyata caranya adalah kita memposisikan diri kita sebagai manajer Ustaz, dan melakukan restitusi. Kemudian menanamkan keyakinan kelas. Oke, ini hal yang baik untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian ini refleksi untuk kita. Monggo ngapunten. Ini satu nanti bisa diisi nanti nggak apa-apa Ustaz. Iya. Ini nanti saya share ada Padletnya. Monggo nanti bisa diisi. Yang pertama, hal positif apa yang sudah didapat Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan ini, sharing ini. Dan bagaimana perasaan Bapak Ibu saat mendapatkan hal-hal yang positif selama workshop ini. Pelajaran apa yang dapat Bapak Ibu ambil dari acara hari ini. Bagaimana rencana ke depan Bapak Ibu terkait apa yang sudah didapat dalam workshop ini. Ini cara melakukan refleksi, namanya 4P, Ustaz. 4P. Ya. Jadi apa yang didapat, perasaan, pelajaran, dan rencana ke depan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Monggo nanti saya rasa karena sudah waktunya sudah habis tidak perlu tanya jawab, matur nuwun sekali rawuhipun Ustadz Ustadzah semuanya. Semoga apa yang kita sharing bersama hari ini bermanfaat untuk kita dan murid kita dan juga sekolah kita. Teman-teman guru baik di negeri atau swasta yang ikut kegiatan guru penggerak ini sudah mulai menjalankan ini Ustadz. Kita harus belajar ya kepada mereka, banyak belajar lagi kepada mereka, yaitu guru-guru penggerak ya. Karena apa yang mereka pelajari, apa yang mereka lakukan itu ternyata sesuatu yang luar biasa. Jangan sampai kita ketinggalan dengan hal-hal kebaikan. Mereka semangat sekali ini. Ini ada Pak Miskun ini. Pak Miskun ini dari atas, Karangsambung, Ustadz. Ya, Karangsambung. Terima kasih Ustadz. Saya rasa cukup. Jika ada salahnya saya minta maaf setulus-tulusnya. Semoga bermanfaat. Setelah ini saya serahkan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustaz Nuri yang telah memaparkan tentang budaya positif dalam pembelajaran ini, Pak. Dalam pembelajaran. Alhamdulillah melanjutkan acara yang disediakan penutup. Mari kita akhiri kegiatan workshop TGP sehari ini dengan membacakan dalam bersama. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Nuwun sangat nggih, jazakumullahu khairan katsir atas rawuhipun. Monggo sugeng kondur punten.